Moriscas y las moriscas mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Saya hari ini mau membacakan tulisan Pak Margarito Kamis ya, sarjana hukum master hukum. Ini penting tulisan ini ya. Saya membacakan dari era Muslim. Pak Margarito ini dulu pernah ketemu Yusril waktu Yusril sudah profesor di UI dan dia diarahkan. Saya baca itunya, tulisannya di buku yang memperingati Yusril sama Hendra itu, diarahkan supaya masuk hukum tata negara, jangan ngurusin tanah. Kalau dulu nggak ketemu Yusril, tentu Pak Margarito ini kerjanya ini, jadi ini di PPATK atau notaris gitu barangkali ya. Tapi sekarang dia mengurusi hukum tata negara, jadi canggih pemikiran-pemikirannya. Nah, ini salah satu tulisannya. Jadi rupanya jalan hidup seseorang itu kadang-kadang berubah karena perjumpaan dengan orang lain ya. Jalan hidup Margarito Kamis itu berubah setelah bertemu dengan seorang dosen dari Universitas Indonesia, yaitu Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang juga ahli hukum tata negara. Tapi Pak Yusril nggak pernah kedengeran suaranya. Ya mungkin ini lagi jalan-jalan sama istrinya yang orang Jepang itu ya. Istri yang kedua, istri yang pertamanya kan cerai ya. Dulu saya pernah wawancara 3 kali dengan Yusril di rumahnya dulu, masih di Cirende dulu, zaman dulu. Oke lah, nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Ini saya tujukan omongan ini, tulisan ini untuk teman-teman saya ya, yang tukang cilok, tukang donat yang suka lewat depan rumah, tukang basreng, tukang apalagi tukang donat, tukang siomay ya, tukang sate, Pak Mat yang umur 70 tahun ya. Jadi barangkali mereka belum sempat baca, tinggal cukup mendengar lewat HP masing-masing sambil tiduran setelah pulang dagang ya. Nah, Pak Margarito ini nulisnya bagus ya, tentang judulnya tentang ini apa, Pak Jenderal Idham Aziz mau ditulis sejarah sebagai apa. Saya sudah baca, dia ngeritiknya halus sih. Di zaman Anda itu, Anda yang nangkepin itu siapa namanya, Anton Permana itu, di zaman Anda jadi Kapolri kira-kira gitu kalau kasarnya ya. Anda yang masukin, jeblosin siapa, Habib Rizik, jeblosin Ruslan Buton, kira-kira gitu kalau mau dirinci ya. Anda yang jeblosin orang-orang yang mengkritik pemerintah ke penjara, dan juga yang melarang kebebasan pers karena dilarang menulis simbol-simbol FPI ya. Di zaman Anda lah FPI bubar gitu. Tapi nulisnya, omongannya nggak, tulisannya nggak sekasar saya yang barusan ngomong ya. Kita lihat, kita dengar. Judulnya, Pak Jenderal Idham Aziz mau ditulis sejarah sebagai apa, oleh by Dr. Margarito Kamis, sarjana hukum MT Hum, master hukum ya. Assalamualaikum Pak Jenderal Polisi Dr. Andes Idham Aziz MSI, master psikologi ya. Apa kabar? Oh, jadi dia seolah-olah memposisikan ini, menulis surat ya ke Pak Idham Aziz yang baru pensiun ya, sebagai apa, sebagai polisi dan tidak lagi menjabat Kapolri. Hampir pasti hari-hari ini menjadi hari yang dilalui Pak Idham sebagai hari yang menyenangkan. Pak Jenderal tidak lagi harus menggunakan setiap menit untuk berbagai urusan baik kepolisian maupun negara. Oh ya, ketika hari perpisahan Pak Idham dengan jabatan tiba tepat pada 27 Januari 2021, sontak saja ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir yang pernah Pak Idham ucapkan ketika kala fit dan proper test pada 30 Oktober 2019
begitu saja menyapa benda ini, kata Pak Margarito. Itu karena ucapan ini sangat berkelas dan mengagumkan. Ucapan ini mengingatkan saya pada Salahuddin Al-Ayyubi, Panglima Perang Islam yang dikagumi Richard, si Raja Gurun dari Inggris. Yang menjadi lawannya, Salahuddin, pria hebat yang sangat bergantung pada Al-Quran Al-Karim, memperlakukan Richard dengan penuh hormat kala si Raja Gurun itu menderita sakit. Ucapan-ucapan Pak Idham bergelayut di alam pikiran, di alam pikir ini, karena merangsang lahirnya sebuah pertanyaan, apakah Pak Idham juga mengucapkan Alhamdulillah pada hari perpisahan dengan pangkat dan jabatan yang begitu hebat? Saya jelas tidak dapat menemukan jawabannya. Yang pasti Pak Idham telah berpisah dengan jabatan dan pangkat yang sangat spesial itu. Kala awal mulai eksis, akhir dengan kodratnya menanti di ujungnya. Itu karena semua hal yang memiliki awal pasti memiliki akhir. Tidak ada akhir kalau tidak ada awal. Yang pasangan abadi awal adalah tidak pernah lain selain ada akhir. Begitulah alam menyajikan hikmahnya. Tidak ada kepulangan kalau tidak ada kedatangan. Tidak ada kematian kalau tidak ada kehidupan. Tidak ada mati kalau tidak pernah hidup. Tidak hidup kalau tidak punya roh. Setiap yang memiliki roh akan menemui kematian. Hanya batu yang tidak pernah mati. Jangan pernah menghina orang, siapapun dia. Karena kalau Anda tidak ingin dihina kelak, jangan pula susahkan orang kalau tidak cukup kuat menahan gempuran kesusahan untukmu. Kalau ingin dikenang sebagai orang baik, maka berbuat baiklah selalu di sepanjang relung-relung nafas yang ada. Begitu sabda alam. Bicara kepada makhluk yang berakal. Sudah, sekarang kita halaman 2. Ustadz Margarito mengutip ucapan Ustadz Das'ad Ustadz Das'ad suatu hari memberi pesan kecil dan berbobot kepada Pak Kapolri Idam Aziz. Pesan itu kalau tidak salah terlontar dari mulut Ustadz usai ceramah Rapimnas Kepolisian di kampus perguruan tinggi Ilmu Kepolisian PTIK. Kalau tidak salah, pesan terlontar setelah Pak Idam kala itu masih jenderal aktif dan memegang jabatan Kapolri, meminta Ustadz memberi pesan. Jangan pukul kepala orang, kata Ustadz Das'ad kala itu. Menurut Ustadz ini, di kepala itu tersimpan memori huruf demi huruf Al-Quran dan hadis yang dihafal si empunya kepala. Kalau kepalanya dipukul, Ustadz Das'ad khawatir hafalan Al-Quran melayang entah kemana. Padahal di alam kecil itulah panduan agung setiap orang mengenal diri, menimbang nafas, mengenal penciptanya tersimpan. Masuk akal, top Ustadz Das'ad. Bisa aja. Pesan itu akan ditemukan sebagai sejarah. Apakah pesan itu diikuti oleh Pak Kapolri, Pak Jenderal Idam Aziz atau tidak? Percayalah, pesan itu telah tertulis rapih dalam sejarah. Wah, mantap tulisannya. Cara nulisnya bagus ya. Entah di daerah di Jakarta hampir tak terdengar, apalagi tercatat rapi dalam administrasi hukum di kepolisian. Peristiwa polisi memukul kepala orang. Dia mulai ngeritik nih, siapa Margarito, habis nakal ini dokter. Ngeritiknya setelah Pak Idhamnya ini lengser, jadi nggak bisa berubah, nggak bisa ngelawan lagi Pak Idham, nggak bisa ngelawan pakai kekuasaan maksudnya. Kalau nggak bisa ditangkap tuh Pak Margarito. Di Jakarta sekali lagi tidak ada. Entah di daerah-daerah. Pertanyaannya, apakah tidak ada mahasiswa yang bocor kepalanya banyak? Berdarah-darah karena terkena benda tumpul yang salah digunakan oleh anggota polisi banyak. Masya Allah. Nggak usah nanya lah Bang. Tidak ada mahasiswa bahkan buruh yang bocor. Sorry, saya hapus dulu penuh memorinya. Maklum pakai HP. Tapi
lebih masuk akal lagi setelah itu polisi di bawah kepemimpinan Pak Idham menyelidiki kasus ini. Parahnya lagi, penyidik terlihat menyidik kasus itu menurut versi Irjen Polisi Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya. Skema ini terlihat nyata pada rekonstruksi kasus ini. Untungnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM yang melakukan penyelidikan dengan segala kelemahannya menyajikan fakta yang sebagian besar sudutnya berbeda dengan data polisi. Bila tidak ada data dari Komnas HAM, kiamatah dunia hukum negeri ini sesuai kerja polisi yang dipimpin oleh Pak Idham Aziz. Ngeritik lagi deh kan. Orang-orang itu mati karena melawan petugas, polisi benar total, dan FPI jadi salah total. Untung ada Komnas HAM yang bisa membangun meskipun juga dikritik hasil kerja, membangun side argumen ya, argumen tandingan yang dikeluarkan narasinya oleh pihak polisian. Entah di bawah kendali atau tidak, yang pasti Bareskrim dalam kepemimpinan Pak Idham Aziz ini juga yang menangkap Jumhur Hidayat, Syah Ganda Nainggolan, dan Anton Permana dan kawan-kawan aktivis. Jadi bertanggung jawab itu siapa? Pak Idham Aziz sebagai Kapolri waktu itu memberangus ya kebebasan orang untuk mengkritik pemerintah, kebebasan orang berbicara ya. Itu yang mau dikatakan oleh Pak Margarito. Dia bertanggung jawab gitu maksudnya. Ya kan? Drama penangkapan Jumhur Hidayat terus terang memukul nurani rule of the law dalam semua aspeknya. Terlihat Pak Idham Aziz seperti miskin dalam pemahaman terhadap hukum dan HAM. Nah itu kritiknya itu. Dia nggak ngerti, miskin ya dalam pemahaman hukum dan HAM. Sekarang halaman ketiga. Apakah penangkapan itu sepenuhnya diarahkan oleh Kabareskrim Komjen Listio Sigit yang sekarang ini telah menjadi Kapolri? Jadi Kapolri non muslim ya, sekarang jadi Kapolri. Kapolri muslim aja begitu ya, apalagi Kapolri non muslim. Yang saya nggak tahu. Semoga sih lebih baik lah. Tak ada yang tahu pasti apakah Pak Idham kala itu tidak memberi arahan kepada Kabareskrimnya yang non muslim itu yang sekarang jadi Kapolri, yaitu Pak Listio ya. Juga wallahu a'lam bishawab. Ruh-ruh mereka entah bagaimana prosesnya, mungkin kelak di padang mahsyar akan bercerita di hadapan penciptanya tentang peluru yang membuat mereka melayang. Ruh-ruh itu mungkin bilang bahwa kami terlepas dari jasad kala itu oleh peluru dari petugas polisi. Wah, hebat ya. Imajinatif ya. Tulisan dari Pak Margarito Kamisnya. Ruh itu mungkin juga akan berkata kala itu pemimpin tertinggi kepolisian saat itu adalah Pak Jenderal Idham Aziz. Di bawah beliau adalah Kabareskrim dan Irjen Polisi Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya. Polisi-polisi di bawah kendali mereka itulah yang melepaskan tembakan dan pelurunya mengenai dada jasad kami sebelah kiri, sehingga mengakibatkan kami kembali kepadamu ya Rabbi. Apapun itu, Pak Idham adalah Kapolri saat itu. Jadi yang harus bertanggung jawab maksudnya. Suka atau tidak suka itulah yang dicatat dalam sejarah. Sejarah juga akan menyuguhkan kenyataan lain yang untuk alasan apapun tidak enak. Kenyataan itu adalah maklumat Kapolri kepada jajarannya dalam rangka menangani konten berita yang terkait Front Pembela Islam yang telah dilarang pemerintah untuk berkegiatan. Maklumat yang tidak enak ditulis lagi itu, entah dibayangkan atau tidak oleh Pak Idham, terlihat oleh dunia pers sebagai halilintar. Wah, kaget mereka. Paling tidak maklumat yang terlihat amburadul itu bagai hantu di siang bolong memasuki dan mengacak-ngacak bukan saja meja redaksi, tetapi ruh pers semua. Ketua Dewan Pers Profesor Muhammad Nuh dan jajarannya, M. Nuh yang pernah jadi Menteri Dignas apa M. Nuh yang lainnya. Dan serta tidak sedikit komunitas pers bereaksi sangat keras. Maklumat
Pak Idham itu disambut kalangan pers sebagai instrumen baru pengekangan kebebasan pers. Lebih dahsyat dari rezim otoriter. Itu sebabnya maklumat ini disertai membangunkan maklumat ini serta-merta membangunkan kalangan pers untuk bereaksi. Mereka menyambutnya dengan kritik bernada olok-olok yang khas dan penuh gairah. Akhirnya semua itu membekas tertulis di sepanjang panggung kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sejarah. Tidak enak memang, tapi harus diterima. Sejarah memang bisa dikendalikan dan diarahkan, tetapi seperti biasanya itu hanya bisa untuk kurun waktu tertentu, tidak bisa untuk setiap waktu. Bagaimana Pak Idham mengenang semuanya? Entahlah. Apakah Pak Idham mau dikenang sebagai Kapolri yang sukses? Entahlah. Ngeledek ya. Jelas Pak Idham tidak dapat mengarahkan apalagi mengendalikan sejarahnya yang telah tertulis. Itulah fakta. Sebagaimana Kapolri sebelumnya, yaitu Pak Tito Karnavian yang sekarang Menteri Dalam Negeri, di bawah Kapolri Pak Tito itu mati 8 orang demonstran bulan Mei tahun 2019. Waktu mereka itu, dan ratusan yang luka, yang bocor kepalanya ya. Video-video itu beredar ya. Ya sama aja berarti Kapolri yang dulu sama sekarang ya. Pak Tito sama Pak Idham dulu mudah menumpahkan darah. Apakah Pak Idham akan bilang alhamdulillah, saya telah berhasil mengawal dan mengemudikan kepolisian demi bangsa dan negara ini, atau hanya demi Presiden Jokowi? Hanya Pak Idham yang tahu itu. Apapun itu, hari-hari sesudah melepas pangkat dan jabatannya mungkin menjadi hari yang indah buat Pak Idham. Hari yang indah dihiasi bacaan Al-Quran siang malam, zikir pada setiap detik nafas berdetak, qiyamulail, salat tahajud maksudnya, di sepertiga malam terakhir, dan hal baik lainnya. Insya Allah melepas jabatan dan pangkat hanyalah akhir dari urusan dunia. Akhir yang abadi itu pasti akan datang juga. Entah kapan, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang tak terlihat akan terlihat pada waktunya. Semua yang tidak mampu bicara hari ini akan bicara pada waktunya. Ini ungkapan yang sangat indah ya dari Margarito Kamis ya, tentang tulisan yang penuh dengan semangat religius ya, bahwa dia memang kental atau menghayati nilai-nilai Islam ya. Mungkin didikan dari ibunya atau dari keluarganya atau dari ustadz di masa kecil hingga remajanya, dan itu tidak hilang begitu saja ya, terbawa sampai dia menjadi seorang ahli hukum tata negara. Kelak di pengadilan itu, di pengadilan akhirat maksudnya, semua bicara apa adanya, mulut terkunci, tangan bicara, kaki bicara, semua bicara memberi kesaksian. Masya Allah ya. Ini ada dalam surat Yasin ya, mulut terkunci, kulit bicara ya. Tidak ada kepalsuan sekecil atom sekalipun, semuanya otentik. Begitu sabda alam memandu umat manusia. Bukan sabda alam ya, itulah firman Allah ya. Ya mungkin dia coba pakai bahasa yang lebih umum ya. Pak Idham, selamat menikmati hari-hari indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penulis adalah pengajar HTN Universitas Khairun Ternate. Oh, jadi di Ternate ada universitas ya, Masya Allah. Ternate itu satu pulau kecil ya, kota kecil ya. Masya Allah. Nah itulah ya, satu kritik yang sangat tajam tapi bahasanya sangat halus. Satu ekspresi intelektual yang indah ya, dari seorang yang menguasai mendalami ilmu sekaligus menghayati nilai-nilai keagamaan dalam struktur kepribadiannya, yaitu Dr. Margarito Kamis ya. Dan ini moga-moga memberikan pencerahan untuk untuk kita semua, dan juga untuk penonton atau untuk pejabat, calon-calon pejabat di masa mendatang, betapa apa yang dilakukan itu semuanya terekam dan akan
menjadi saksi yang sangat otentik di negeri akhirat bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya tidak bisa ditutup-tutupi dan harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, secara individu. Apa yang sudah dilakukan di dunia oleh kita semua sebagai seorang individu, baik yang berpangkat ataupun yang tidak berpangkat, tetapi Margarito itu khususnya mengangkat, mengingatkan, menasihati dengan cara yang sangat indah terhadap mantan Kapolri, yaitu Bapak Jenderal Idham Aziz ya. Satu artikulasi politik dan artikulasi intelektual yang sangat indah dari Dr. Margarito Kamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Y las moriscas mujeres. You've given so much to me, Allah. So I bow down on my knees. Given so much to me, Allah. So I bow down on my knees. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. Subhanallah, Subhanallah. Be to you. You're the master of the universe, Allah. You're the king of the heavens and earth, Allah. You're the only one who listens, Allah. Ya, saya sekarang mau jualan aja deh. Ini saya baru punya, ini baru jadi kaos saya bikin ya. Silakan mau beli untuk membangun masjid ya. Masjidnya akan saya dirikan di bawah naungan Yayasan Pesantren Tahfiz Al-Quran ya, pesantren Ojolali Indonesia. Sudah dapat badan hukum dari Kemenkumham ya, tanggal 14 Desember 2020 ya. Laskar itu wafat
dibunuh tanggal 7, Habib Rizik di Kerangkeng tanggal 13, tanggal 14 Desember ya, Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia disahkan sebagai badan hukum, dan ini baru jadi hari ini, tanggal berapa ini? 20 hari apa ini? Hari Minggu, tanggal 27 Desember. Ininya quote-nya Habib Rizik, berjuang itu penuh fitnah, kukuhkanlah hati ya, agar tidak mudah patah, agar tetap istiqomah fi sabilillah, gitu ya. Itu quote-nya. Harganya berapa? Ini saya jual 75.000-nya, harganya 200.000 bukan 75. 75.000 untuk membangun masjid ya. Di dalam kompleks pesantren Ojolali ada masjid tahfiz Quran. Namanya akan saya bikin Masjid Syuhada atau Masjid 6 Syuhada di bawah Yayasan Berbadan Hukum Pesantren Ojolali Indonesia, dengan jualan kaos ini. Yang 75.000 itu ongkos produksi dan fee marketing dari tim marketing kami, dan 50.000 ongkos kirim. Jadi setiap pembelian 200.000 ini, Bapak, Ibu, kakak, dan adik-adik sudah turut melakukan amal jariah untuk membangun Masjid Syuhada. Pesantrennya namanya Tahfiz Al-Quran Ojolali, matematik dan Inggris. Tapi kan ada untuk belajarnya, itu ada masjidnya, tempat sholat. Akan saya kasih nama Masjid Syuhada untuk menghormati dan mengenang perjuangan 6 orang mujahid dakwah syuhada yang gugur fi sabilillah di dalam membendung dan menghalau kemungkaran di jalan Allah itu, dan mereka gugur sebagai syuhada di kilometer 50. Silakan Anda kalau mau beli, kirim transfer uangnya 200.000, dan saya targetkan ini akan terjual 1 juta kaos Formos kaos untuk membangun masjid. 1 juta kaos insya Allah. Dan kita mulai dengan 2 lusin hari ini. Harganya berapa? 200.000 rupiah. Kirimkan ke BRI kami, BRI Syariah nomor 1012-656781 atas nama rekening Yudi Pramuko. Saya ulangi, 1012-656781 BRI Syariah. Dan bisa dikonfirmasikan untuk pembelian kaos itu ke HP ini 0812 12006145. Selamat berjuang fi sabilillah dengan cara melakukan perlawanan kezaliman dan kemungkaran melalui kaos Formos, kaos untuk membangun Masjid Syuhada. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tercuah di Semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lanjut.